Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Ramadan dari Universitas Pelita Bangsa Teknik Informatika. Di sini saya akan merepresentasikan tentang analisis menentukan kebutuhan sistem. Langsung saja, pengertian penentuan kebutuhan sistem. Penentuan kebutuhan sistem informasi merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang bertujuan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bisnis, memenuhi harapan pengguna, dan berfungsi secara efektif. Penentuan kebutuhan sistem informasi meliputi kegiatan-kegiatan antara lain proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang dikembangkan. Langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem. Langkah-langkah penentuan kebutuhan sistem informasi akan membantu memastikan bahwa kebutuhan sistem informasi terdokumentasi dengan baik, dipahami oleh semua pihak terkait, dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang sukses. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1. Identifikasi stakeholder. 2. Pengumpulan informasi. 3. Analisis lingkungan kerja. 4. Analisis masalah dan peluang. 5. Penentuan kebutuhan fungsional. 6. Penentuan kebutuhan non-fungsional. 7. Validasi dan verifikasi kebutuhan. 8. Dokumentasi kebutuhan. 9. Kesepakatan dan persetujuan. Dan yang terakhir, 10. Manajemen perubahan. Selanjutnya, metode dan teknik menganalisis kebutuhan sistem. Pertama, wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, studi dokumen. Keempat, analisis kuesioner. Kelima, analisis kasus pengguna. Keenam, teknik etnografi. Ketujuh, analisis gap. Kedelapan, diskusi kelompok. 9. Studi kasus. 10. Benchmarking. 11. Workshop. 12. Teknik kreativitas. Dan yang terakhir, prototyping. Yang pertama, kita akan membahas wawancara. Deskripsi, keunggulan, dan keterbatasan metode dan teknik wawancara dalam menentukan kebutuhan sistem informasi. Wawancara adalah metode melibatkan interaksi langsung antara sistem dan pemangku kepentingan yang relevan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan sistem informasi. Selama wawancara, analisis mengajukan pertanyaan terstruktur atau terbuka kepada pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan, persyaratan, preferensi, dan harapan mereka terhadap sistem yang akan dikembangkan. Keunggulannya yaitu 1. Interaksi langsung. Wawancara memungkinkan untuk interaksi langsung antara analis, sistem, dan pemangku kepentingan, yang memungkinkan klarifikasi, diskusi, dan pertukaran informasi yang lebih mendalam. Keunggulan yang kedua yaitu pemahaman yang mendalam. Melalui wawancara, analis dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan persyaratan sistem dari sudut pandang pemangku kepentingan. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses wawancara membantu membangun rasa kepemilikan terhadap proses pengembangan sistem dan memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan secara tepat. Keempat, fleksibilitas dalam pertanyaan. Wawancara memungkinkan untuk penggunaan pertanyaan yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan pemahaman yang berkembang selama interaksi. Adapun keterbatasannya, yang pertama, ketergantungan pada kemampuan komunikasi. Efektivitas wawancara tergantung pada kemampuan komunikasi analis dan kemampuan pemangku kepentingan untuk menyampaikan kebutuhan mereka dengan jelas. Keterbatasan yang kedua yaitu bias atau influensi eksternal.
Pemangku kepentingan dapat dipengaruhi oleh bias atau pengaruh eksternal yang memengaruhi jawaban atau tanggapan mereka. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh kesepakatan. Pemangku kepentingan yang berada mungkin memiliki perspektif yang berbeda atau bahkan bertentangan tentang kebutuhan sistem, yang dapat menghasilkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, waktu dan sumber daya. Wawancara dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama jika melibatkan banyak pemangku kepentingan atau jika pertemuan harus diatur secara terpisah. Meskipun memiliki keterbatasan, wawancara tetap menjadi metode yang sangat efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memungkinkan analis untuk mendapatkan wawasan langsung dari pemangku kepentingan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sistem dari berbagai perspektif. Dengan penggunaan yang cermat dan kritis, wawancara dapat memberikan informasi yang berharga untuk membimbing pengembang sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Pembahasan yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan langsung terhadap pengguna atau proses yang terlibat dalam operasi sistem yang ada atau lingkungan kerja terkait. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, observasi digunakan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada. Keunggulan dari observasi antara lain: 1. Mendapatkan informasi yang langsung dan tepat. 2. Mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap. Dengan mengamati penggunaan secara langsung, observasi dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terungkap atau masalah yang tidak disadari sebelumnya. 3. Mengurangi bias. Observasi memberikan informasi yang objektif karena tidak terpengaruh oleh persepsi atau interpretasi subjektif pengguna atau pemangku kepentingan. 4. Memungkinkan untuk penyesuaian langsung. Jika diperlukan, observasi memungkinkan analis untuk melakukan penyesuaian langsung atau perbaikan pada sistem yang sedang diamati berdasarkan temuan mereka. Adapun keterbatasan dari observasi, yang pertama itu waktu dan biaya. Observasi dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, terutama jika melibatkan pengamatan yang luas atau dalam jangka waktu yang lama. Kedua, pengaruh pengamatan terhadap pengguna. Kesadaran pengguna bahwa mereka diamati dapat mempengaruhi perilaku mereka, sehingga menghasilkan data yang tidak representatif atau tidak akurat. Ketiga, keterbatasan dalam cakupan. Observasi mungkin tidak selalu praktis, atau memungkinkan untuk semua situasi atau lingkungan kerja, terutama jika melibatkan lingkungan yang sensitif atau rahasia. Keempat, interpretasi yang tergantung pada pengamat. Analisis hasil observasi dapat dipengaruhi oleh interpretasi individu pengamat, yang dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Meskipun memiliki keterbatasan, observasi tetap menjadi metode yang efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memberikan wawasan langsung tentang bagaimana pengguna benar-benar berinteraksi dengan sistem dan proses kerja. Selanjutnya, studi dokumen. Dokumen analis adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem yang sedang atau akan dikembangkan. Adapun keunggulan dari studi dokumen. Yang pertama, sumber informasi yang kaya. Dokumen-dokumen yang terkumpul menyediakan sumber informasi yang kaya tentang kebutuhan, proses, dan persyaratan yang terkait dengan sistem yang sedang dianalisis. Kedua, analisis yang mendalam. Ketiga, mudah diperoleh. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk analisis ini seringkali mudah diperoleh dan tidak memerlukan banyak waktu atau upaya untuk mengumpulkannya. Keempat, dukungan untuk verifikasi dan validasi. Dokumen-dokumen yang ada dapat digunakan untuk
memverifikasi dan memvalidasi informasi yang diperoleh dari sumber lain atau dari pemangku kepentingan lainnya. Adapun keterbatasan dari studi dokumen. Yang pertama, keterbatasan kualitas dokumen. Kualitas dokumen yang ada dapat bervariasi dan beberapa dokumen mungkin tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak relevan untuk kebutuhan analisis sistem. Kedua, tidak ada interaksi langsung dengan pengguna. Yang ketiga, tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi. Dokumen-dokumen mungkin tidak selalu mencakup semua aspek kebutuhan sistem. Dan metode ini tidak dapat menggantikan wawancara atau observasi dalam beberapa situasi. Keempat, kesulitan dalam interpretasi. Analisis dokumen dapat melibatkan kesulitan dalam interpretasi atau penafsiran dokumen yang kompleks atau ambigu. Meskipun memiliki keterbatasan, dokumen analis tetap menjadi metode yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena dapat menyediakan wawasan yang kaya tentang kebutuhan sistem dari dokumen-dokumen yang ada. Dengan pendekatan yang cermat dan kritis, dokumentasi dapat menjadi sumber informasi yang penting dalam proses analisis kebutuhan sistem informasi. Yang keempat, D. Analisis kuesioner. Analisis kuesioner adalah metode yang melibatkan pengguna kuesioner atau survei yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan, preferensi, dan persyaratan mereka terkait dengan sistem informasi yang akan dikembangkan. Kuesioner biasanya berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kebutuhan sistem. Adapun keunggulan dari kuesioner. Yang pertama, efisiensi pengumpulan data. Kedua, konsistensi dalam pertanyaan. Ketiga, anonimitas. Responden dapat merasa lebih nyaman untuk memberikan tanggapan yang jujur dan terbuka karena anonimitas yang diberikan oleh kuesioner. Keempat, skala penilaian. Dengan penggunaan skala penilaian atau Likert scale, kuesioner dapat membantu dalam mengukur tingkat kepentingan atau kepuasan berbagai aspek sistem. Berikut keterbatasan dari kuesioner. 1. Kesulitan dalam menginterpretasi jawaban. Jawaban dalam kuesioner terkadang dapat menjadi ambigu atau sulit untuk diinterpretasikan tanpa konteks tambahan. Kedua, kesulitan dalam mendapatkan informasi yang mendalam. Ketiga, kemungkinan bias dalam pertanyaan. Desain kuesioner yang tidak tepat atau pertanyaan yang bias dapat mengarah pada jawaban yang tidak akurat atau tidak representatif. Keempat, respon rate rendah. Meskipun memiliki keterbatasan, analisis kuesioner tetap menjadi metode yang berguna dan menentukan kebutuhan sistem informasi karena efisiensi dalam pengumpulan data dan kemampuan untuk memperoleh tanggapan dari sejumlah besar pemangku kepentingan. Dengan desain yang cermat dan analisis yang teliti, kuesioner dapat memberikan wawasan yang berharga untuk membimbing pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selanjutnya, analisis kasus pengguna atau use case analysis. Analisis khusus pengguna adalah metode yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis skenario atau situasi penggunaan yang berbeda yang terkait dengan sistem yang akan dikembangkan. Ini melibatkan identifikasi aktor, pengguna, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan, dan kasus pengguna, situasi atau skenario interaksi antara aktor dan sistem. Keunggulan dari analisis kasus pengguna antara lain pemahaman yang mendalam tentang interaksi pengguna. Kedua, fokus pada fungsionalitas utama. Ketiga,
ketepatan dalam menentukan persyaratan. Keempat, komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan. Ada juga keterbatasan dari analisis kasus pengguna. Yang pertama, kesulitan dalam memodelkan keseluruhan sistem. Terkadang kesulitan muncul dalam memodelkan keseluruhan sistem secara komprehensif dengan menggunakan analisis khusus pengguna, analisis kasus pengguna, terutama untuk sistem yang kompleks atau besar. Kedua, keterbatasan dalam mengatasi perubahan. Ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi kasus pengguna yang relevan. Keempat, pemahaman yang terbatas tentang konteks bisnis. Analisis kasus pengguna mungkin tidak selalu menyediakan pemahaman yang cukup tentang konteks bisnis yang lebih luas, di mana sistem akan digunakan. Meskipun memiliki keterbatasan, analisis kasus pengguna tetap menjadi metode yang sangat berguna dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, karena menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk memahami interaksi pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Dengan penggunaan yang cermat dan kritis, analisis kasus pengguna dapat membantu dalam mengarahkan pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selanjutnya, teknik etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan dan studi mendalam tentang kehidupan sehari-hari, perilaku, dan budaya sebuah kelompok atau komunitas. Adapun keunggulan dari etnografi. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang konteks pengguna. Kedua, pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna. Dengan pengamatan langsung, etnografi memungkinkan untuk memahami perilaku pengguna secara lebih mendalam, termasuk rutinitas, preferensi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan sistem yang ada. Ketiga, mengidentifikasi masalah yang tidak terduga. Keempat, memfasilitasi desain berbasis pengguna. Lalu, adapun keterbatasan dari teknik etnografi. Yang pertama yaitu waktu dan biaya. Etnografi dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan karena melibatkan pengamatan yang luas dan mendalam dalam lingkungan yang berbeda. Kedua, keterbatasan dalam generalisasi. Temuan dari etnografi mungkin tidak selalu dapat digeneralisasikan ke konteks yang lebih luas karena fokus pada studi mendalam di lokasi tertentu. Ketiga, ketergantungan pada pengamatan subjektif. Keempat, kesulitan dalam menangani data yang kompleks. Meskipun memiliki keterbatasan, etnografi tetap menjadi metode yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan konteks pengguna dalam lingkungan kerja mereka. Dengan analisis yang cermat dan penggunaan yang tepat, informasi dari etnografi dapat digunakan untuk membimbing pengembangan sistem yang lebih berfokus pada pengguna dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, analisis gap. Gap analysis adalah metode yang digunakan untuk membandingkan keadaan aktual dengan keadaan yang diinginkan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gaps antara keduanya. Keunggulan dari analisis gap antara lain: 1. Mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. 2. Fokus pada pemecahan masalah. 3. Mengarahkan prioritas. 4. Dasar untuk perencanaan strategis. Adapun keterbatasan dari analisis gap. Yang pertama, tergantung pada data yang tersedia. Analisis gap memerlukan data yang akurat dan lengkap tentang keadaan aktual sistem dan kebutuhan pengguna atau tujuan organisasi. Keterbatasan data dapat mengurangi keefektifan analisis. Kedua,
subjektivitas dalam penilaian. Ketiga, kesulitan dalam mengukur intangible. 4. Keterbatasan dalam menguji solusi. Meskipun memiliki keterbatasan, gap analisis tetap menjadi metode yang berguna dalam menentukan kebutuhan sistem informasi dengan memberikan pandangan yang jelas tentang kondisi aktual dan harapan di masa depan, serta mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk memperbaiki kesenjangan tersebut. Selanjutnya, diskusi kelompok. Diskusi kelompok atau yang sering disebut sebagai focus group adalah metode yang melibatkan pertemuan kelompok kecil dari pemangku kepentingan yang relevan untuk mendiskusikan topik tertentu terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Keunggulan dari diskusi kelompok antara lain: 1. Pemahaman yang mendalam tentang perspektif beragam. 2. Interaksi antara pemangku kepentingan. Diskusi kelompok memfasilitasi interaksi langsung antara pemangku kepentingan yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan bersama dan perbedaan dalam pandangan. Ketiga, stimulasi ide dan diskusi. Keempat, efisiensi dalam pengumpulan data. Lalu selanjutnya ada keterbatasan dari diskusi kelompok. Pertama, dominasi partisipan. Ada risiko bahwa beberapa peserta dapat mendominasi diskusi, yang dapat mengurangi kontribusi dari peserta lain atau menghasilkan perspektif yang tidak seimbang. 2. Kesulitan dalam mengendalikan diskusi. 3. Pengaruh sosial. Peserta dalam diskusi kelompok mungkin terpengaruh oleh norma sosial atau tekanan dari peserta lainnya yang dapat mempengaruhi jawaban atau tanggapan mereka. 4. Kesulitan dalam mendapatkan persetujuan. Meskipun memiliki keterbatasan, diskusi kelompok tetap menjadi metode yang efektif dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memungkinkan untuk pengumpulan data yang komprehensif dari berbagai perspektif pemangku kepentingan dalam satu sesi. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian mendalam yang menginvestigasi satu kasus atau beberapa kasus secara detail dalam konteks nyata. Dalam konteks menentukan kebutuhan sistem informasi, studi kasus melibatkan pengumpulan data dari implementasi sistem informasi sebelumnya atau proyek serupa untuk memahami bagaimana kebutuhan sistem dikelola, solusi yang diadopsi, dan dampaknya terhadap organisasi. Keunggulan dari studi kasus antara lain: 1. Wawasan dari pengalaman nyata. 2. Identifikasi praktik terbaik. 3. Analisis kausalitas. 4. Validasi solusi potensial. Lalu ada keterbatasan dari studi kasus antara lain: 1. Generalisasi terbatas. 2. Keterbatasan data. 3. Bias seleksi kasus. Pemilihan kasus studi yang tidak representatif atau memiliki bias tertentu dapat menyebabkan analisis yang tidak akurat atau tidak seimbang. 4. Kesulitan dalam reproduksi. Selanjutnya, benchmarking. Benchmarking adalah metode yang melibatkan perbandingan kinerja, proses, atau praktik organisasi dengan organisasi lain yang dianggap sebagai pemimpin dalam industri atau bidang tertentu. Keunggulan dari benchmarking antara lain: 1. Mempelajari praktik terbaik. 2. Identifikasi kesempatan perbaikan. 3. Stimulasi inovasi. 4. Pengambilan keputusan yang terinformasi. Adapun juga keterbatasannya. Yang pertama, keterbatasan akses data. Kedua, perbedaan konteks organisasi. 3. Kesulitan dalam validasi data. 4. Pengaruh kondisi eksternal.
Selanjutnya, workshop. Workshop adalah forum kolaboratif di mana berbagai pemangku kepentingan dan anggota tim proyek berkumpul untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menghasilkan ide terkait dengan kebutuhan sistem informasi. Tujuan dari workshop adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna, persyaratan sistem, dan tujuan proyek secara kolektif. Keunggulan dari workshop antara lain: 1. Kolaborasi antara pemangku kepentingan. Workshop memungkinkan kolaborasi langsung antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengguna akhir, manajemen, analis kebutuhan, dan pengembang. Kedua, interaksi langsung. Dengan interaksi langsung, workshop memfasilitasi pertukaran ide secara aktif, diskusi mendalam, dan klarifikasi langsung terhadap kebutuhan dan persyaratan sistem. 3. Peningkatan pemahaman bersama. Keempat, menghasilkan solusi yang inovatif. Lalu selanjutnya, keterbatasan dari workshop. Antara lain: 1. Waktu dan sumber daya. Workshop dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama jika melibatkan banyak peserta atau berlangsung dalam waktu yang lama. 2. Dominasi pemangku kepentingan. Ketiga, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Keempat, kesulitan mengatasi konflik. Dengan fasilitasi yang baik, workshop dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih relevan untuk kebutuhan sistem informasi. Selanjutnya, teknik kreativitas. Metode dan teknik kreativitas adalah pendekatan yang digunakan untuk membangkitkan ide-ide baru, mengeksplorasi konsep yang belum dipertimbangkan, dan memecahkan masalah dengan cara inovatif. Keunggulannya antara lain: 1. Pemecahan masalah inovatif. Kedua, menggali kebutuhan yang tidak terduga. Ketiga, keterlibatan tim. Keempat, pengembangan solusi yang beragam. Lalu ada juga keterbatasan dari teknik kreativitas. Antara lain: 1. Memerlukan waktu yang signifikan. Kedua, subjektivitas. Ketiga, memerlukan fasilitator yang terampil. Dan yang terakhir, tidak semua ide layak diimplementasikan. Meskipun memiliki keterbatasan, metode dan teknik kreativitas masih merupakan alat yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, terutama dalam memunculkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat meningkatkan nilai dan kualitas sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya, prototyping. Prototyping adalah metode pengembangan sistem di mana model atau prototype dari sistem yang akan dibuat dan digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan. Biasanya berfokus pada fungsi-fungsi kunci atau fitur-fitur utama yang diperlukan dalam sistem yang akan dikembangkan. Keunggulan dari prototyping: 1. Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan. 2. Koreksi dini terhadap masalah. 3. Keterlibatan pengguna yang lebih aktif. 4. Memfasilitasi diskusi dan klarifikasi. Adapun keterbatasannya: 1. Biaya dan waktu. Pengembangan prototipe dapat memakan biaya dan waktu yang signifikan, terutama jika prototipe harus dibuat dengan tingkat detail yang tinggi atau jika terjadi perubahan besar dalam desain sistem. Kedua, kesulitan dalam menggambarkan keseluruhan sistem. Ketiga, pentingnya pengelolaan harapan. Keempat, risiko pengabaian proses analisis yang mendalam. Meskipun memiliki keterbatasan, prototyping tetap menjadi metode yang berharga dalam menentukan kebutuhan sistem informasi karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem yang diusulkan secara langsung
dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain dan fungsionalitas sistem yang akan dikembangkan. Dengan manajemen yang baik, prototyping dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan pengembangan sistem yang memenuhi kebutuhan dengan pengguna dengan baik. Baik, sekian presentasi saya mengenai analisis menentukan kebutuhan sistem. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat menambah ilmu dan wawasan kalian yang menonton. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.